Oke guys, jadi hari ini kita akan masukin lens ke dalam Megatank. Nah, sebenarnya ada beberapa pertimbangan kenapa gue putusin untuk masukin lens sekarang juga. Nanti akan gue jelasin. Tapi sebelum itu kita langsung aja nih ke proses pemindahan lens ke dalam Megatank kita ini. Nih. Oh, 45 tuh ya, ujung-ujung. Nah, gue takut dia luka nih, jadi kita cepet aja. You belong, yeah. There's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Oke, jadi ikan itu ada yang tipe badannya memanjang dan juga ada yang tipe badannya melebar ke atas. Kemudian ikan predator itu cara makannya ada yang tipenya telan bulat-bulat dan juga ada yang tipenya itu memotong. Beberapa waktu yang lalu kita udah masukin alligator gar albino ke dalam Megatank. Alligator gar albino itu walaupun ukurannya 70 cm namun model badannya itu memanjang. Kenapa gue masukin dulu? Itu sebenarnya gue ingin mencoba ngetes karena ada satu ekor ikan di Megatank yang tipe makannya itu memotong, yaitu Goliath African Tigerfish. Sisanya semua ikan yang ada di Megatank itu tipe makannya bulat-bulat. Kalau ikan yang tipe makannya bulat-bulat, selama ikan lain tidak masuk ke dalam mulutnya atau terlalu besar untuk mulutnya, itu nggak akan dimakan. Namun kalau tipe makannya itu memotong, ya mau gede mau kayak gimana ya dicomot aja dikit, ya udah sisanya ya urusan nanti, kan begitu. Makanya gua coba itu alligator gar albino masuk dan gue mau perhatiin nih, ini diganggu nggak nih sama Goliath? Ternyata nggak diganggu. Jadi ini menambah percaya diri gue untuk memasukkan lens catfish ke dalam Megatank. Karena lens catfish itu walaupun ukurannya sekitar 45-50, dia tipe badannya itu memanjang. Berbeda dengan Golden Barramundi. Golden Barramundi walaupun ukurannya 50 cm, tapi tipe badannya itu melebar ke atas. Nah, kemudian kalau gue tetap naruh lens di dalam bag fiber dan gue tanda kutip gue push di bag fiber, mau gue push gimana pun nggak akan bisa mengejar pertumbuhan ikan-ikan yang ada di dalam Megatank. Nah, jadi apa sih yang ngebuat ikan-ikan di Megatank itu pertumbuhannya luar biasa cepat? Jadi gini, pertama ya kita sama-sama tahu ikan di Megatank itu populasinya sedikit. Kemudian luas areanya itu cukup luas. Itu dapat mempengaruhi stress level pada ikan-ikan yang ada di dalam Megatank. Dengan stress level mereka yang kecil atau sedikit, itu juga dapat mempengaruhi selera makan mereka. Ya, kalau ikan stres, logikanya ya mereka juga nggak akan makan terlalu banyak. Namun di Megatank itu makannya jor-joran. Dan kemudian jenis makanan yang gue kasih itu kan mayoritas adalah ikan selar. Gue nggak ngasih ikan lele. Nah, gue akan jelasin kenapa gue memutuskan untuk menggunakan ikan selar dibanding ikan lele. Pertama, kalau gue kasih ikan selar, itu sampai jeroannya, usus, tulang, dan lain-lain dari ikan selar itu dikonsumsi oleh ikan gue. Nah, kalau ikan lele, biasanya kita jeroannya udah kita keluarin. Jadi mereka nggak dapat 4 sehat 5 sempurna, kasarnya seperti itu. Makanya gue nggak pakai lagi ikan lele, walaupun ikan selar sedikit lebih mahal, tapi secara nutrisi segala macam dia lebih komplit. Nah, jadi karena mereka itu makannya jor-joran, otomatis kotoran yang mereka keluarkan atau mereka produksi itu sangat banyak. Disinilah pentingnya kita memiliki filtrasi yang mumpuni. Ikan makan kencing berak itu menghasilkan amonia. Amonia kemudian dikonversi menjadi nitrit dan dari nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat ini adalah hasil akhir dari nitrogen cycle di mana hanya kita yang dapat mengintervensinya keluar dari dalam sistem. Sedangkan amonia dan nitrit itu tugasnya biomedia. Nah, hubungannya dengan nitrat apa? Karena nitrat itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan kalau kadarnya itu sangat banyak. Jadi ya ini pentingnya kita juga melakukan water change secara rutin. Nah, kalau gua nggak usah sibuk melakukan water change karena gua udah menggunakan sistem auto drip. Nah, alternatif lain kalau kalian mau mengontrol nitrat, kalau kalian nggak punya waktu banyak untuk melakukan water change, kalian bisa menggunakan tanaman. Tanaman itu menyedot nitrat dari air untuk dia bisa dapat tumbuh. Makanya ada namanya aquaponik. Sistem aquaponik itu menggunakan nitrat dari hasil nitrogen cycle sebagai pupuk tanaman. Nah, jadi nitrat ini harus dikontrol kalau kalian emang mau pertumbuhan ikan kalian itu luar biasa optimal.
Nah, jadi di Pekanbaru ini kan cuacanya cukup panas. Jadi kalau siang hari, air di Megatank aja itu suhunya bisa mencapai 31 derajat Celcius. Kadang-kadang bahkan lebih. Kalau malam hari mainnya di 29-30. Jadi dengan kondisi temperatur yang cukup hangat nih ya, itu secara tidak langsung metabolisme ikan itu juga semakin cepat. Sehingga mereka dapat mengkonsumsi makanan lebih dari rata-rata dibanding kalau saat temperatur itu rendah. Karena ikan-ikan tropis itu lebih nyaman di temperatur sebenarnya di 28-29. Nah, begitu dapat 30-31, anget kan nih. Jadi lebih ini dia, keringetan terus sama kayak kita lah. Kita keringetan terus bawaannya lapar mulu kan, lapar haus gitu. Jadi mereka dengan temperatur yang ada di sini itu selera makannya gila-gilaan karena ya metabolisme mereka itu sangat tinggi. Nah, yang terakhir yang dapat membantu pertumbuhan ikan-ikan gue di Megatank itu adalah karena arus di Megatank ini cukup kencang. Jadi ikan-ikan ini dipaksa untuk terus berenang secara tidak langsung. Sehingga metabolisme ikan itu juga dapat terbantu atau semakin tinggi lah gitu. Tapi yang harus diingat, jangan sampai kalian tidak memberikan tempat di mana ikan itu bisa merasa nyaman karena ya balik lagi ke stress level gitu. Kalau stress levelnya tinggi, ya ujung-ujungnya ikan itu jadi ya nggak mau makan, mogok makan kan gitu. Karena mereka nggak nyaman di dalam tank. Tapi di sini itulah semua yang mereka mau, mereka tinggal pilih sendiri. Mau arus kenceng ya mainnya di tengah, mau arusnya agak-agak santai mainnya di pinggir. Karena kan di sini gue mengkombinasikan sekian banyak ikan dengan kebutuhan yang berbeda. Misalnya nih gue cuma melihara, contoh ya, misalnya satu Megatank ini isinya ikan koi semua, misal ya kebutuhannya sama semua. Yang bedanya apa? Ya bedanya warna ikan koinya gini-gini kan seperti itu. Tapi di sini kan ada ikan dari Afrika, ada ikan dari Indonesia, ada ikan modelnya begini begitu. Jadi ya disitulah kenapa gue ngebuat area Megatank ini seperti apa yang kalian lihat sekarang ini. Jadi ya sebenarnya gue agak gambling sih masukin lens sekarang, tapi ya ini gambling yang terukur. Intinya gue liat tigerfish nggak boleh kelaparan. Karena gue lihat ini kalau udah lapar bercandanya yang menyawa gitu. Karena udah ya beberapa kejadian. Yang paling parah sih Orinoco. Waktu itu dia 6 hari gue puasain sebelum gue nge-rescape hardscape Megatank ini. Ya Orinoco jadi korban. Itulah yang gue tunjukin. Dicomot aja dikit, udah yang penting dapat ganjelan perut. Ganjelannya nggak lucu ya, ganjelannya nyawa gitu kan. Nah, waktu itu juga pernah gue tinggalin 7 hari pas gue di Amerika. Piraiba pun mau dikejar. Intinya gue lihat ini jangan sampai kelaparan. Makanya sekarang ini gue ngasih makan sehari 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Tapi kalau pagi porsinya cuma sekitar 1 kilo daging doang. Kalau malam porsi normal. Jadi ya mereka nggak terlalu lapar lah. Karena ikan-ikan ini mereka cuma bisa berharap dari kita untuk memberi mereka makan. Mereka kalau kelaparan nggak bisa itu pergi ke Starbucks atau pergi ke Kentucky, McDonald gitu kan. Nyari makan nggak bisa. Nggak bisa mereka pesan Gojek gitu. Jadi ya kalau nggak ada makanan lapar ya udah sikat apa yang ada gitu. Jadi ya moga-moga selama gue bisa menjaga golet ini nggak kelaparan, harusnya nggak kenapa-kenapa. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga sedikit banyak video ini dapat menghibur dan see you guys in my next video. Bye-bye.